Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Manajemen Rantai Pasok Ibu Purnaningsih. Di sini saya Dini Aprianti akan mempresentasikan mengenai tugas terstruktur, yaitu membahas mengenai mengelola rantai pasok global. Adapun di sini kita akan membahas mengenai definisi, komponen, karakteristik, tantangan, dan strategi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi. Definisi rantai pasok dalam ekonomi global merupakan jaringan yang kompleks yang terdiri dari organisasi, orang-orang, aktivitas, informasi, dan sumber daya yang terlibat dalam pemindahan produk atau jasa dari pemasok bahan mentah hingga konsumen akhir. Jaringan ini mencakup berbagai organisasi seperti pemasok bahan mentah, produsen, distributor, pengecer, dan berbagai pihak logistik. Lalu orang-orang aktivitas merupakan rantai pasok melibatkan banyaknya individu dan aktivitas yang saling terkait, mulai dari pengembangan bahan baku, pekerja pabrik, dan operator logistik, sehingga pengecer yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Informasi dan sumber daya merupakan komponen penting dalam rantai pasok. Informasi tentang informasi permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, jadwal produksi, dan rute pengiriman sangat penting untuk memastikan kelancaran operasi. Sumber daya mencakup bahan mentah, komponen, energi, dan teknologi yang diperlukan untuk memproduksi dan mendistribusi produk dan jasa. Lalu perpindahan produk atau jasa merupakan rantai pasok yang bertanggung jawab untuk memindahkan produk atau jasa dari pemasok bahan mentah sehingga konsumen akhir. Ini mencakup seluruh perjalanan produk, mulai dari ekstraksi bahan mentah, produksi, penyimpanan, transportasi, sehingga penjualan akhir kepada konsumen. Tujuan utama dari rantai pasok adalah memastikan bahwa produk atau jasa tersedia untuk konsumen pada waktu yang tepat, dengan kualitas yang tepat, dan dengan biaya yang efisien. Yang kedua, Global Supply Chain Management merupakan disiplin ilmu yang berfokus pada perencanaan dan pengelolaan pendistribusian barang dan jasa dari produsen ke konsumen di seluruh dunia. Ini melibatkan strategi untuk mengoptimalkan setiap tahap dalam rantai pasok, termasuk pengadaan produksi, logistik, dan layanan purna jual. Manajemen rantai pasok global yaitu perencanaan strategis untuk mengembangkan strategi untuk mengelola aliran barang dan informasi dari titik asal ke titik tujuan akhir dengan cara yang paling efisien dan efektif. Pengadaan dan sumber daya pengelola hubungan dengan pemasok, memilih sumber bahan baku, dan memastikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk produksi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen. Yang pertama ada perencanaan. Perusahaan menetapkan target penjualan yang realistis, melakukan peramalan permintaan pasar berdasarkan data historis dan tren.
Menyusun rencana produksi untuk memenuhi permintaan tersebut, perencanaan pengadaan bahan baku yang diperlukan, serta mengembangkan agregat plan yang mengintegrasikan semua aspek operasional agar konsisten dan efisien. Lalu yang kedua, pengadaan. Fokus utamanya adalah memastikan pasokan bahan baku yang memadai dan berkualitas. Ini melibatkan pemilihan pemasok yang handal, penjadwalan pembelian, negosiasi kontrak, pengaturan jadwal pengiriman yang tepat, lalu manajemen proses transportasi, serta penerimaan barang yang diterima. Langkah-langkah ini juga penting untuk memastikan kelancaran proses produksi selanjutnya. Yang ketiga, ada produksi. Perusahaan melakukan penjadwalan produksi yang efisien, memastikan mutu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta menerapkan konsep continuous improvement untuk memastikan meningkatkan produk dan mengurangi pemborosan. Yang keempat, ada distribusi. Distribusi melibatkan pengelolaan pergudangan yang efektif dan pengiriman produk kepada pelanggan dengan tepat waktu dan biaya yang efisien. Ini melibatkan pemilihan rute pengiriman yang optimal, manajemen gudang yang efisien, serta integrasi dengan menyediakan layanan logistik eksternal untuk memastikan efektivitas pengiriman. Yang kelima, ada manajemen inventaris, pengelolaan stok untuk memastikan kesediaan produk sesuai permintaan pasar. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai karakteristik. Karakteristik rantai pasok global, yaitu globalisasi. Inklusi berbagai negara merupakan rantai pasok global yang mencakup berbagai negara yang melibatkan dalam proses produksi, pengadaan bahan baku, dan distribusi produk jadi. Misalnya, bahan baku bisa diproduksi di suatu negara, diolah di negara lain, dan kemudian distribusikan ke seluruh dunia. Lalu, koordinasi lintas batas. Karena melibatkan banyak negara, manajemen rantai pasok global memerlukan koordinasi yang efektif antara berbagai entitas di berbagai lokasi. Hal ini termasuk mengatasi perbedaan waktu, budaya, bahasa, dan regulasi. Yang kedua, ada kompleksitas. Melibatkan banyak pemangku penting. Rantai pasok global melibatkan banyak pemangku penting seperti pemasok, produsen, distributor, penyedia logistik, pengecer, dan konsumen akhir. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan tanggung jawab yang efisien. Lalu proses yang kompleks. Proses dalam rantai pasok mencakup berbagai aktivitas mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, pengelolaan inventaris, hingga distribusi. Setiap proses ini harus dikelola dengan cermat untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Lalu kebutuhan manajemen yang cermat merupakan kompleks. Ini memerlukan sistem manajemen yang kuat untuk mengkoordinasikan semua aktivitas dan memastikan bahwa setiap bagian dari rantai pasok bekerja dengan lancar dan efisien. Yang ketiga, ada teknologi. Penggunaan teknologi yang canggih yaitu memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan visibilitas rantai pasok. Teknologi yang digunakan termasuk Internet of Things, memungkinkan
Pemantauan real-time dari suatu proses produk dan distribusi. Sensor LOT dapat melacak lokasi, kondisi, dan status produk sepanjang rantai pasok. Lalu Big Data. Analisis Big Data memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data historis yang prediktif. Data ini juga mencakup pola permintaan, kinerja pemasok, dan tren pasar. Lalu blockchain. Ini teknologi yang digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan dalam rantai pasok. Blockchain dapat membantu melacak asal-usul produk, memastikan keasliannya, dan memfasilitasi kontrak pintar yang otomatis. Keuntungan teknologi ini, pengguna teknologi ini tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi operasional saja, tetapi juga mengurangi biaya, meningkatkan layanan pelanggan, dan meminimalisasikan risiko. Yang keempat, risiko dan ketidakpastian. Terpapar pada berbagai risiko seperti perubahan regulasi, rantai pasok yang harus beradaptasi dengan regulasi yang berbeda-beda di setiap negara. Perubahan ini dapat berdampak pada biaya operasional, kepatuhan, dan kelancaran distribusi. Lalu bencana alam. Bencana seperti gempa bumi, banjir, dan badai dapat mengganggu rantai pasok dengan merusak infrastruktur, menghambat produksi, dan mengganggu transportasi. Lalu fluktuasi pasar. Harga bahan baku, biaya energi, dan permintaan pasar dapat berubah dengan cepat. Fluktuasi ini juga dapat mempengaruhi biaya produksi, margin keuntungan, dan ketersediaan produk. Perusahaan perlu memiliki strategi mitigasi risiko yang komprehensif, termasuk diversifikasi pemasok, manajemen inventaris yang fleksibel, dan merencanakan kontingensi untuk menghadapi gangguan yang tidak terduga. Yang keempat, kita akan membahas mengenai tantangan. Tantangan utama dalam rantai pasok global. Yang pertama, variabilitas permintaan, yaitu perubahan permintaan pasar yang berfluktuasi secara signifikan berdasarkan faktor-faktor seperti tren musiman, perubahan selera konsumen, dan kondisi ekonomi. Ini membuat prediksi permintaan menjadi sulit dan bisa mengakibatkan kelebihan atau kekurangannya stok. Lalu responsif terhadap permintaan. Perusahaan harus mampu merespon dengan cepat terhadap perubahan permintaan. Perusahaan juga harus menggunakan teknik forecasting dan analisis data untuk membantu perusahaan mengantisipasi perubahan permintaan dan perencanaan produksi serta inventaris dengan lebih baik. Strategi mitigasi memiliki strategi mitigasi seperti barter stock, lead time yang pendek, dan komunikasi yang baik dengan pelanggan dan pemasok dapat membantu mengatasi variabilitas permintaan. Yang kedua, ada risiko dan gangguan seperti bencana alam, gempa bumi, banjir, badai, dan kebakaran hutan dapat merusak infrastruktur, menghambat produksi, dan mengganggu transportasi.
Ini juga dapat menyebabkan penundaan yang signifikan dalam rantai pasok. Lalu perubahan politik, instabilitas politik, perang, perubahan permintaan, dan kebijakan ekonomi yang berubah-ubah dapat mengganggu operasi rantai pasok. Contohnya termasuk tarif, impor, ekspor, embargo, dan perubahan regulasi perdagangan. Manajemen risiko mengidentifikasi dan mitigasi risiko melalui strategi manajemen risiko yang komprehensif. Ini juga termasuk diversifikasi pemasok secara kontingensi dan asuransi ketahanan rantai pasok. Yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Peraturan berbeda merupakan rantai pasok global yang harus mematuhi berbagai peraturan di setiap negara yang terlibat. Ini termasuk regulasi lingkungan, standar keamanan produksi, peraturan impor atau ekspor, dan persyaratan kepatuhan lainnya. Pengawasan regulasi memastikan bahwa semua operasi pematuhan peraturan lokal memerlukan pemantauan terus-menerus dan adaptasi cepat terhadap perubahan regulasi. Biaya kepatuhan yaitu mematuhi peraturan dapat menambah biaya operasional, termasuk biaya untuk sertifikasi, audit, dan penyesuaian proses produksi atau produk. Strategi kepatuhan yaitu mengembangkan strategi kepatuhan yang mencakup pemahaman mendalam tentang regulasi lokal, pelatihan karyawan, dan penggunaan teknologi untuk melacak kepatuhan. Yang keempat, ada biaya fluktuasi biaya bahan baku, energi, dan transportasi. Fluktuasi biaya merupakan harga bahan baku dapat berfluktuasi berdasarkan ketersediaan sumber daya, kondisi cuaca, permintaan global, dan faktor geopolitik. Fluktuasi ini juga dapat mempengaruhi biaya produksi dan margin keuntungan. Lalu biaya energi termasuk bahan bakar dan listrik. Ini juga dapat berfluktuasi. Kenaikan harga energi dapat meningkatkan biaya transportasi dan produksi. Biaya transportasi dipengaruhi oleh harga bahan bakar, tarif pengiriman, dan kondisi infrastruktur. Fluktuasi biaya ini dapat mempengaruhi efisiensi distribusi. Lalu pengolahan biaya merupakan pengelola biaya melalui strategi seperti negosiasi harga jangka panjang dengan pemasok untuk meningkatkan efisiensi energi dan optimasi rute transportasi. Yang kelima ada perkembangan teknologi dan integrasi. Adopsi teknologi baru, perkembangan teknologi seperti LOT, Big Data, AI, dan blockchain dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok. Namun, adopsi teknologi baru memerlukan investasi besar dan pelatihan karyawan. Integrasi sistem teknologi juga dengan sistem yang sudah ada bisa menjadi tantangan. Misalnya, mengintegrasi sistem manajemen inventaris dengan sistem manajemen transportasi. Keamanan data teknologi yang lebih canggih membawa risiko baru dalam hal keamanan data dan privasi. Perusahaan harus memastikan bahwa data mereka aman dari serangan cyber. Pengelolaan mengelola perubahan teknologi memerlukan strategi yang baik, termasuk pelatihan karyawan, adaptasi proses, dan pemantauan hasil. Yang kelima, kita akan membahas mengenai strategi. Strategi efektif untuk mengelola rantai pasok global.
Diversifikasi pemasok mengurangi ketergantungan pada satu pemasok. Diversifikasi pemasok berarti mencari dan menjalin hubungan dengan beberapa pemasok untuk satu jenis bahan baku atau komponen. Hal ini juga mengurangi resiko ketergantungan pada satu pemasok yang dapat menyebabkan gangguan besar jika pemasok tersebut mengalami masalah. Keuntungannya, dengan memiliki beberapa pemasok, perusahaan dapat memastikan kontinuitas pemasok meskipun salah satu pemasok menghadapi kendala seperti bencana alam, masalah produksi, atau perubahan regulasi. Negosiasi harga juga memberikan perusahaan kekuatan negosiasi yang lebih besar untuk mendapatkan harga yang kompetitif dan syarat yang lebih menguntungkan. Contingency planning memiliki pemasok alternatif memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dan cepat beradaptasi terhadap perubahan permintaan atau gangguan pasokan. Yang kedua, teknologi informasi menggunakan sistem ERP dengan kemampuan ERP canggih yang dirancang khusus untuk rantai pasokan perusahaan. Menggunakan sistem ERP yang dirancang khusus untuk manajemen rantai pasok dapat membantu perusahaan meningkatkan visibilitas, koordinasi, dan efisiensi operasional. Keunggulan ERP yaitu mengintegrasi data dari berbagai departemen, produksi, logistik, penjualan, keuangan dalam suatu platform, memungkinkan visibilitas real-time dan mengambil keputusan yang baik. Perencanaan dan penjadwalan sistem ERP membantu dalam perencanaan produksi dan penjadwalan yang lebih baik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mengurangi waktu henti. Manajemen inventaris ERP memungkinkan pelacakan inventaris yang lebih efektif, mengurangi stok berlebih dan kekurangan, serta meningkatkan rotasi stok. Pengelolaan hubungan pelanggan, integrasi CRM dan ERP membantu dalam memahami kebutuhan pelanggan, meningkatkan layanan, dan membantu hubungan jangka panjang. Yang ketiga, ada manajemen risiko, mengidentifikasikan dan mitigasi risiko dengan rencana kontingensi. Mengidentifikasi risiko dalam rantai pasok seperti gangguan pasokan, bencana alam, perubahan regulasi, dan fluktuasi pasar. Lalu mitigasi risiko merupakan pengembangan rencana kontingensi untuk setiap risiko yang teridentifikasi. Ini termasuk memiliki pemasok alternatif, menyiapkan stok cadangan, dan mengembangkan rencana evaluasi untuk pemulihan bencana. Pemantauan dan evaluasi. Ini terus memantau lingkungan bisnis dan kondisi pasar untuk mengidentifikasi risiko baru dan mengevaluasi efektivitas rencana mitigasi yang ada. Lalu asuransi, menggunakan asuransi untuk melindungi aset dan operasi dari risiko yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan. Yang keempat ada kolaborasi, kerjasama dengan pemasok dan pelanggan untuk efisiensi. Kerjasama dengan pemasok dan pelanggan yaitu membangun hubungan kolaboratif dengan pemasok dan pelanggan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas rantai pasok. Keuntungan kolaborasi yaitu informasi dan transportasi. Berbagai informasi secara transparan tentang permintaan, inventaris, dan produksi dapat meningkatkan responsivitas dan mengurangi ketidakpastian.
Kerjasama yang erat juga dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kualitas dan mempercepat waktu pengiriman. Lalu ada teknologi kolaborasi, yaitu menggunakan platform teknologi seperti portal pemasok, sistem manajemen hubungan pemasok, dan alat kolaborasi digital untuk memastikan memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. Yang kelima, keberlanjutan. Implementasi praktik ramah lingkungan dalam operasi rantai pasok. Mengimplementasikan praktik rantai lingkungan dalam operasi rantai pasok ini termasuk pengolahan limbah, pengurangan emisi, dan penggunaan sumber daya terbaru, dan desain produk yang berkelanjutan. Keuntungannya yaitu reputasi dan brand. Bisa meningkatkan reputasi perusahaan dan daya tarik brand di mata konsumen yang semakin peduli terhadap lingkungan. Kepatuhan regulasi juga bisa memenuhi regulasi lingkungan yang semakin ketat di berbagai negara. Efisiensi biaya merupakan praktik keberlanjutan seringkali mengarah pada penghematan biaya melalui penggunaan sumber daya yang efisien dan pengurangan limbah. Yang keenam, ada SCM untuk meningkatkan visibilitas. Visibilitas rantai pasok merupakan visibilitas seluruh rantai pasok untuk memastikan biaya produk dan distribusi dapat ditekan serendah mungkin sambil tetap memenuhi permintaan konsumen. Tujuan visibilitas yaitu satu, efisiensi biaya, mengidentifikasi dan menganalisis dalam rantai pasok untuk mengurangi biaya operasional. Lalu ada responsivitas, memungkinkan respon cepat terhadap perubahan permintaan pasar dan gangguan dalam rantai pasok. Kepuasan pelanggan juga memastikan produk tersedia tepat waktu dan dalam kondisi yang diinginkan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, perusahaan dapat mengelola rantai pasok global mereka dengan lebih efektif, meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko, dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih baik. Berikut ini referensi yang saya gunakan untuk menunjang tugas presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.